Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi di في هذه الليلة لتعلم البلاغة معا. لذلك هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, materi kita pada malam hari ini adalah kalam insya yang ghairu talabi. Kemarin kita sudah membahas yang kalam insya talabi, yakni kalam insya yang mengandung permintaan. Malam ini kita akan membahas mengenai kalam insya ghairu talabi, yakni kalimat yang tidak mengandung permohonan, yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. Singkatnya kalam insya talabi, ghairu talabi ini, kalimatnya tidak bisa dinilai kebenaran ataupun tidak bisa dinilai kebenarannya, tidak tidak bisa dihukumi benar atau salah, dan dia tidak mengandung permohonan. Tapi ya em, apa namanya diucapkan atas sesuatu yang sudah terjadi. Ya, nanti saya akan kirimkan eh, apa ya resum atau ikhtisar dari khobar insya insya talabi dan insya ghairu talabi. Pola-pola atau uslub yang termasuk dalam kalam insya ghairu talabi. Yang pertama adalah siwat ta'ajub. Ta'ajub artinya ungkapan yang menunjukkan rasa heran atau kagum. Siwat ta'ajub di dalam bahasa Arab memiliki dua pola atau dua siwat, dua wazan, yaitu ma af'alahu atau af'il bihi. Artinya terdiri dari ma, kemudian af'ala ini diisi dengan fiil yang menunjukkan kekagumannya. Dhamir ha di sini mewakili isim mansub. Contohnya, ma ajmalas sama'a. Alangkah indahnya langit itu. Ma-nya masih tetap, af'ala itu wazannya diganti dengan ajmala yang menunjukkan arti indah. Domir ha diganti dengan isim mansub yaitu as-sama. Sesuatu yang dikagumi. Ma ajmalas sama'a. Atau bentuk lain yang mengikuti wazan af'il bihi. Maka ketika contoh ma ajmala sama'ah dipindah ke wazan af'il bihi menjadi apa, teman-teman? Jamil bersama. Af'il diganti dengan ini yang jamalun ini. Berarti apa? Jamil Ajmil, kemudian nggak huruf jar dan majrurnya bis bersama. sama. Majid bisa. Samai. Nah, ajmil bis sama'i. Ma ajmala sama'a atau ajmil bis sama'i. Contoh lain misalnya, alangkah besarnya masjid ini. Alangkah besarnya masjid ini. Coba boleh dituliskan di kolom chat. Apa bahasa Arabnya sesuai dengan sigot ma'af alahu atau af'il bihi. Dituliskan di kolom chat. Alangkah besarnya masjid ini. Alangkah besarnya masjid ini. Nah, Ma akbaro al masjidah. ma akbaru al-masjidah.
Ma, kemudian akbaro mengikuti azan af'ala dengan al-masjid adalah isim mansubnya. Atau yang satunya lagi, sikut yang Ma satunya. Ma Akbar akbir bi masjid. akbar masjid. Akbir. Ma Ma akbir bi akbir. masjid. Mas, Nggak ada Masjid. manya ya yang kedua. Akbir iya. bi bil. Oh ya, akbir masjid. bi masjid. Akbir bil masjidi. Karena masjidnya kan sudah ditentukan. Ma akbaro al masjidah. Betul sekali Ustadz Ari. Yang satunya adalah akbir bil masjidi. Masjidnya itu mu'arraf atau berupa isim ma'rifat ya. Akbir bil masjid. Itu dua bentuk atau pola ta'ajub. Akbir bil masjid. Selanjutnya adalah qasam. Qasam adalah ungkapan sumpah yang menggunakan 3 huruf sumpah atau huruful qasam yaitu wawu, wawu qasam, ba qasam, dan tak qasam. Allah. Ketiganya ini berfungsi mengejarkan isim setelahnya. Wallahi, billahi, dan tallahi. Penggunaannya ini seimbang, artinya kita boleh memilih yang mana saja mau wawu, ba, dan tak. Seperti yang sudah ditanyakan kemarin ya oleh salah satu teman kita. Qasam ini, sumpah ya demi Allah itu tidak bisa dinilai apakah kalimat itu benar atau salah. Ya, intinya mutakalim itu mengucapkan sebuah sumpah begitu. Yang ketiga ada taroji. Taroji adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Ini hampir sama seperti tamanni kemarin. Hanya saja kalau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang sulit, sangat sulit atau mustahil untuk terjadi. Kalau taroji mengharapkan sesuatu yang mungkin Yang terjadi. mungkin terjadi. Iya. Coklat. Contohnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ini taroji meskipun kata-katanya mengharap, ini tidak murni harapan yang besar. Misalnya kita menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik gitu ya. Ini ada apa ya unsur kemungkinan, misalnya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ini kan antara harapan dan tidak ya. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia ini tidak terlalu condong ke sebuah harapan ini sebenarnya, tapi lebih ke sebuah kemungkinan. Bisa jadi atau boleh jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Nah, kalau taman nih kemarin memakai laita, taroji itu menggunakan asa. Ya, kalimat asa ini adalah adawat untuk menunjukkan makna taroji. Ada juga selain asa itu la'alla. Ya, ini ya contohnya la'alla sa'atan qaribun. Ini pun misalnya ya la'alla sa'atan qaribun itu meskipun di sini diartikan semoga hari kiamat itu cepat tiba. Bisa jadi ini juga diartikan bisa aja apa namanya boleh jadi hari kiamat itu cepat tiba. Kalau di bahasa Jawa, makna Jawa itu dimaknai sebagai menowo-menowo. Hmm. Ya kan? Wa asa lan menowo-menowo. La'alla juga sama menowo-menowo. Menowo-menowo itu kan kayak apa ya? Bukan sesuatu yang murni harapan. Kalau murni harapan kan misalnya eh apa ya? Lebih ke laita. Kemarin ya yang laita itu yang harapannya terhadap sesuatu yang disukai. Kalau taroji ini meskipun katakannya tadi mengharap ini bisa jadi ya apa ya? Kita tahu akan ada kemungkinan itu begitu loh. Atau perkiraan
ya, perkiraan. Jadi tidak murni harapan tentang sesuatu yang baik, tapi juga dimakna perkiraan atau praduga kemungkinan yang terjadi. Makanya la'anna sa'ata qaribun ini bagi orang kafir kan bukan sesuatu yang diharapkan, gitu kan. Jadi taroji ini bukan murni pengharapan, karena pengharapan itu biasanya kan tentu berupa sesuatu yang diinginkan. Misalnya saya harap saya bisa menjadi orang yang sukses. Itu kan sebuah harapan. Kalau taroji ini dia tahu ada kemungkinan sukses, ada juga kemungkinan gagal. Maka ketika dia mengucapkan itu, boleh jadi saya akan sukses di masa depan. Itu ya sebuah harapan, tapi tidak terlalu kuat seperti taman ini. Kemudian, Ustazah, nah, soal tafadhal. kalau taroji ini doa dua itu termasuk taroji nggak ya? Kalau semisal barakallahu fik, semoga Allah berkahi, jazakallahu khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Kalau itu termasuk doa, berarti yang insya tolabi. Sebenarnya eh, amar itu selain berupa sigot kemarin ya, amr bisigoh, kemudian fiil mudhari yang dimasuki lam amar, kemudian isim fiil amar itu juga ada fiil mudhari atau satu lagi kemarin ya, ada masdar yang menggantikan fiil amar. Ada juga fiil mudhari dan fiil madhi yang digunakan sebagai makna amar. Misalnya, Barakallahu fiik. Itu kan mendoakan, semoga Allah memberkahimu. Atau misalnya, Allahu Rabbuna yubarik laka, misalnya. Itu juga mengandung doa. Jadi, penggunaan fiil madhi dan mudhari di situ tidak murni untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, tapi fiil madhi dan mudhari di situ dipakai sebagai untuk menunjukkan makna amar. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga di yang kemarin ya. Ada alasannya itu, fi'il madhi dipakai untuk doa karena untuk lebih menguatkan doanya, seakan-akan yang didoakan itu telah terjadi atau telah terwujud. Misalnya, Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat ta'zim. Menggunakan sigat fi'il madhi karena doanya itu em, apa ya, lebih kuat justru, seakan-akan memang sudah diwujudkan seperti barakallahu fiik. Atau menggunakan sigat fi'il mudhari itu juga ada maknanya. Kenapa menggunakan sigat fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari itu menunjukkan makna istimror, hal yang hal atau mustakbal yang istimror. Istimror itu berkelanjutan. Jadi kalau kita mendoakan, harapannya itu yang didoakan itu akan terus terjadi secara berkelanjutan. Misalnya eh, ini tadi Allah Rabbuna yubarik laka. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepadamu. Nah, ada kata-kata senantiasa itu artinya barokahnya itu semoga selalu mengalir untukmu. Itu penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk makna amr. Begitu Ustadz Ihsan. Jazakillah. Jelasnya nama ini aku. Kemudian selanjutnya adalah fi'lul madhi dan fi'lul dhammi. Al-madhu wa dhammu. Al-madahu artinya memuji, sedangkan ad-damu artinya mencela. Fiil yang digunakan untuk memuji dan fiil yang digunakan untuk mencela. Yang digunakan untuk memuji diantaranya adalah ni'ma. Ni'mal abdu awwabun. Sebaik-baik hamba adalah orang yang banyak bertaubat. Atau misalnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik zat yang menjadi penolong adalah Allah Ta'ala. Itu nikmah. Selain nikmah, ada juga kata habbaza. Ini ada di Alfiyah
bisa dibuka nanti. Habadha. Kalau sebaliknya fi'il dzam atau mencela itu ada bisa. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Atau bi'sal khuluqu al-kadzibu. Seburuk-buruk perilaku adalah perilaku berdusta. Ini untuk mencela perilaku berdusta. Kalau yang atas tadi untuk memuji hamba yang banyak bertaubat. Selain bisa, ada juga sa'a. Sa'a mathalanil qaum. Nah, itu yang artinya adalah buruk. Ya, di bahasa Indonesia, di bahasa Jawa itu saolo-olo nih, seburuk-buruknya. Habbaza apa habbaza? Bagaimana? Habbaza apa sebenarnya? Ya, habadha. Apa tadi pertanyaannya? Arti makna. Artinya juga sama, sebaik-baiknya. Oh, Fi'il-fi'il penempatan dzam kalimatnya sama nggak? Atau beda apa gimana? di mana? Penggunaan. Penempatan kalimat habbaza. Nah, Antunna bisa jelasin apa namanya kalimat habbaza. contohnya habadha al-ilmu. Kan kalau ni'ma wa bisa kan ahlun. Ini contohnya adalah Nah belajar juga di Nahu tuh ni'ma wa bisa. jadi ini terdiri dari habba sama dha. Kemudian Nah, al-ilmu. Habba sebaik-baiknya. Dha ini sebagai apa ya? Isim isyarah kan. Dha, dha Ismul itu isyarah isim kan. isyarahnya. Nah, Sebaik-baiknya. Ini adalah al-ilmu. baik-baiknya apa sih? Sebaik-baiknya apa ya kalau diartikan? Sebentar. Karena baru dengar juga itu kalimatnya. Masalahnya. Ada babnya di Alfiyah, tapi memang bab yang bagian belakang, jadi mungkin jarang dipelajari. Ya, yang sering dipakai kan cuma hanya nikma wa bisa doang kan. Kasus belum. Ya nggak apa saja lanjut aja. Ini, Istamir. haba itu fiil, za itu sebagai failnya. Terus al-ilmu ini mahsusnya. Sama seperti bi'sal khuluqu al-kadzibu. Bi'sa ini fiil, fiil jamid. Hmm. Al-khuluqu ini failnya. Al-kadzibu mahsusnya. Kalau di Hmm. bahasa Jawa itu Oh ya, diartikannya bisa. Saolo-olone al-khuluqu. Apa namanya? Perilaku al-kadzibu. Mahsusnya itu gimana ya? Kayaknya ada yang mahsus itu menjadi mubtada atau gimana ya? Pokoknya itu. The-nya ini kalau diartikan apa ya berarti? Sebaik-baiknya marjinya. ada yang bisa nanti jawab sajanya. Apa baiknya itu? Oh, ini ada contoh lain yang lebih enak nih. Oh, abada al-alimu
al-amilu. Sebaik-baik orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ini jadi polanya sama seperti bisa Oh. humku al-katibu. Gitu ya. Cukup jelas. Nam saja kurang kurang. Rahman. Ustaz, Ana boleh bertanya? Tafadhal. Ini mungkin, Afwan, kalau pertanyaan Ana ini kurang berbobot. Ana ingin bicara tentang fi'il mad dan adzam ini. Kalau ini kan fi'il yang mad, mad ini kan digunakan untuk memuji, sedangkan azam ini kan sebaliknya atau mencela. Berarti kalau selain dalam konteks yang boleh dibilang untuk menasihat nih, yang untuk fi'il azam nih, apakah konteksnya bisa juga dimaksudkan untuk ini, untuk apa tuh, melaknat atau melaknat itu maksudnya terhadap ke mukhotabnya secara langsung atau semacam itu gimana gitu Ustazah ya? Itu bisakah itu kadang digunakan untuk sebagai kayak apa, untuk laknat gitu? Karena kan azam ini kan untuk mencela gitu. Ana cuma penasaran saja. Kalau Bisa Baik, tuh. kalau Ada untuk campur. melaknat itu kan mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah ya. Itu berbeda konteksnya di bahasa Arab dengan al-madhu dan azam. Kalau ini adalah untuk memuji, memuji dan mencela saja, misalnya perilaku atau sesuatu yang secara umum itu lebih unggul di antara yang lain, maka dia Hmm. mendapatkan pujian. Misalnya nikmatil mar'atu Zainabu atau nikmatil mar'atu Fatimatu. Sebaik-baik perempuan adalah Fatimah. Misalnya memuji istrinya itu bisa. Ya atau misalnya yang ini yang em, Bisa. zam ya, yang zam itu untuk mencela bukan untuk melaknat tadi. Kalau melaknat itu mendoakan orang lain dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi hanya mencela saja, misalnya bi'sar Cara bi'sar itu rajulu fulan. Fulan itu adalah apa? Sejelek-jeleknya laki-laki. Hanya sebatas mencela saja, tidak untuk hmm, melaknat. terus nih Ustazah, Ana satu lagi. Kalau ini kan lebih jatuhnya kayak memuji dan mencela. Kalau konteksnya mungkin agak sedikit berbeda ya dari ini, antara mungkin bentuk bentuk apa, bentuk kosakata kita dengan yang bahasa Arab. Kalau kita untuk ibaratnya kayak mencela, kayak ini kan ibaratnya kayak kalau ini kan kayak bitsal hulkul kadibu ini kan lebih ke tidak langsung ke terhadap yang apa yang mau dicela atau sebaliknya. Kalau untuk yang di depan orang mukhotabnya itu 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 bisa dijadikan fiil madhu atau dan azamu itu bisa nggak Astazah? Kalau misalnya kayak memuji atau menghina orangnya itu secara langsung itu termasuk atau fiil madhu dan azamu nggak Astazah? Afwan Mungkin nih bisa agak ini. menggunakan domir misalnya ini memuji istri di depan dia langsung. Ni'matil mar'atu anti. Ini bisa. Oh, masih Sebaik-baik. menggunakan tak saya. Iya. Hmm. Atau misalnya lagi marah sama orang bisa bi sarrojulu anta misalnya. Itu bisa. Inti tidak apa, pakai yang masih pakai contohnya di bawah ya, cuman berbeda ini aja Iya. tergantung. Syukran Tinggal Ustazah. Afwan. nah, mahsusnya itu loh. Mahsus itu adalah orang yang dicela atau dipuji itu namanya mahsus. Yang ada di Masuk. belakang ini. Ini mahsus, ini mahsus, ini mahsus, ini mahsus. Kalau mau mencela misalnya orang yang mukhotob, ya berarti tinggal diganti domir saja anti atau antum atau anta. Bisa. Soal akhir, Dan nanya Ustazah, pada tadi habba al ilmu, zanya itu terkitnya jadi apa tadi ya Ustazah? menjadi failnya habba. Sodikun.
Jadi failnya double begitu, Ustaz ya. Yang za itu fa'il, Kalau kalau ilmunya ilmu itu maksus namanya. maksus. Oh iya, nah Ustaz ya. Nah, Ada lagi? Nafi mustamiron. Ini sudah habis, cuman satu halaman iya. malam ini. Jadi Ini ilmu balaghah ini condongnya supaya bisa mengatur kalimat yang teratur dan orang lain memahami begitu ya Ustaz ya. ya betul sekali. Terus kalaupun ada kalimat-kalimat yang muskil, yang sulit begitu, harap ditauqitin begitu ya. Ya, itu taukid kemarin kan tergantung Iya, dari betul. kebutuhan. Ya, Hmm. Misalnya ngomong agak sedikit, orang lain nggak paham itu perlu ditauqitin juga begitu kali ya. iya, iya, betul sekali. Jadi Oh. itu pintar-pintarnya mutakalim yang fasih ya kemarin itu ya yang bisa Eh, menyampaikan gagasannya agar bisa hmm. difahami oleh muhatab. Ya, nah Ustaz ya. Iya, Ustazah ini udah habis materinya ya? Ya, yang hari ini sudah cukup ini saja. Iya. Baik, Ini izin Tanya bertanya jawab. soalnya Ustazah. masih ada lagi atau hanya 4 doang, Ustazah? Hanya 4 saja ini. Berarti cuman yang insya gue tolabi yang kita pelajarin cuman 4. Betul. Oh, Izin tak kira bertanya ada. Ustazah. Baik, Ustaz Faiz. Berarti Nema itu punya khobar enggak itu, Ustazah? Ustadz Ali ya. Ustadz Ali Rahmat, nikma itu punya khobar atau tidak? Nikma itu kalimah fiil, jadi tidak membutuhkan khobar. Butuhnya fa'ilnya itu ini, lafal setelahnya itu menjadi fa'ilnya. Begitu Ustadz Ali. Tafadhol Ustadz Faiz soal Awapun tadi. terkepnya jadi apa itu ya? Gimana awabun? Ini menjadi maksus. Kalau Maksus ya. dimaknai di namanya maksus. Kalau di makna Jawa itu dijadikan mubtada kalau nggak salah. Nikmat sak bagus-bagusnya al abdu sapa kawula awabun utawi wong kang akeh beline. Sopo Ah, kayak gitu. Karena saya kurang tahu secara mendalam tapi maknanya seperti itu. Tapi istilahnya itu bukan mubtada tapi maksus yang dikhususkan dengan zam dan madahnya. Cukup Ustadz Ali? Apa? Syukron jazilan. ya maaf ya Ustaz ya. Ini tadi Ustadz Ustazah, Faiz mau tanya. Nah, Ustazah mau bertanya. Nah, mumpung ini sudah habis, scroll yang bagian ketiga Ustazah At-Taroji. Naam, ini ingin apa aja Ustazah? Supaya nanti nggak keliru juga kan. Tadi dijelaskan bahwasannya At-Taroji itu kan tadi seperti ini ya, sesuatu atau harapan yang memungkinkan itu bisa terjadi. Nah, kalau At-Taroji sini kembali tadi ini untuk menekankan aja. Kalau kita jadikan doa tadi boleh Ustazah ya. Seperti anakas la'allaka bi khairin. Oh iya betul. Semoga kamu baik-baik saja. Itu kan seperti kita berdoa itu boleh nggak Ustazah kalau At-Taroji ini selain harapan kita juga menggunakannya sebagai doa untuk orang yang mukhotob atau yang tidak kita ajak bicara gitu Ustazah. Nah, boleh. karena harapan itu 11-12 dengan doa memang ya. Cuman ini sebenarnya itu ada eh, kayak waktu itu pasti muncul pertanyaan antara Taroji dengan Tamani. Kenapa Taroji dan Tamani sama-sama mengharapkan, tapi kok yang satu masuk insya tolabi, yang satunya lagi masuk insya ghairu tolabi? Kalau jawaban dari pertanyaan Ustaz Faiz tadi, la'allaka bi khair atau la'allahu bi itu betul, jadi termasuk mengharapkan sesuatu yang
mungkin terjadi dan berupa sesuatu yang disukai ya, sesuatu yang menyenangkan atau melegakan hati. Jadi memang termasuk dalam taroji. Untuk makna doanya, ya bisa masuk ke dalam makna doa. Eh, Tamani pun terkadang ini, kalau di bahasa sehari-hari ini ya, eh, itu juga mengharapkan misalnya, meskipun kalau di ini pengertian klasiknya itu mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit terjadi, tapi orang Arab itu kalau mendoakan kadang pakai tamani. Misalnya, atamanna antakuna najihan, itu bisa. Atamanna ayyarzuqoka zaujan zaujatan salihatan, itu berlaku bagi mereka. Jadi ini ada pergeseran makna dari literatur klasik yang mengatakan itu harapan untuk sesuatu yang mustahil terjadi, tapi digunakan juga sebagai tadi doa atau harapan secara umum. Kemudian mengenai tadi perbedaan tamani dan taraji, kenapa yang satunya masuk insya talabi, yang satunya masuk insya wiru talabi, bisa Ustadz-Ustadzah lihat yang saya kirimkan barusan di grup. Ada 4 macam di sini ya. Yang pertama, khobar, kalam khobar. An natahaddath an haqiqati waqi'atin aw amrun mafruwan minhu. Ketika kita berbicara tentang hakikat dari sesuatu yang sudah terjadi. Waqiah ini kan terjadi ya, memang realitanya seperti itu. Makanya bisa dinilai benar atau salah, jujur atau bohong. Yang kedua, an natahaddath an syai'in nuridu tahqiqahu. Mengatakan sesuatu yang ingin yang Tahqiq. kita yang kita inginkan terwujudnya, itu insya. Kemudian insya talabi, bedanya dengan insya wirid talabi nanti. An natahadats an syai'in ghairi hasilin waqtal kalam nuridu husulahu fi i'tiqadina. Mengatakan sesuatu yang belum terwujud ketika berbicara, tapi ketika berbicara ini kita mengharapkan sesuatu itu bisa Baik. terjadi. Kalau ghairu talabi, an natahadats an syai'in hasilin fi i'tiqadil mutakallim au fi hukmi ma huwa hasilun la mahalata. Mengatakan sesuatu yang sudah terjadi menurut keyakinan mutakalim, atau fi hukmi ma huwa hasilun la mahalata, atau mengatakan sesuatu yang secara umum itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Jadi hampir apa ya? Sama. Ini fi hukmi ma huwa hasilun la mahalata. Makanya ketika mengatakan tadi ya yang taroji, tadi nggak saya share screen yang anu ya, boleh dilihat nanti. Misalnya ini kita mengatakan la'alla sa'ata qarib. Kalau kita mengatakan ini sebagai harapan, semoga hari kiamat itu cepat datang, ya bisa jadi. Tapi kan mau diharapkan mau tidak ya kiamat pasti datang kan. Makanya tadi fi hukmi ma huwa hasilun la mahalata. Mengatakan sesuatu yang ya hampir pasti terjadi, la mahalata begitu. Atau ini asa antakum syai'an wa huwa khairul lakum. Meskipun kamu benci ya, tapi nyatanya itu baik bagi kamu begitu. Jadi taroji ini masuk ke insya wiru talabi karena yang diharapkan itu ya hampir pasti terjadi. Begitu. Bisa diterima, bisa difahami. Ustazah. Insya Allah. Nah, insya Allah ya Ustazah. Izin bertanya yang kedua Ustazah. Tafadhal. Bagian keempat, fi'il al-mad dan al-zam. Untuk contoh yang ini Ustazah, yang mencela. Gimana Situ tuh? kan tadi kan untuk yang memuji kan nanti kan itu bisa ni'mah, bisa habbaza ya Ustazah ya.
Nah, misalnya kita gantikan misalnya untuk mencela, kalau kita buat simple bisa nggak Ustazah? Habbaza itu depannya kita ganti la gitu. Ya, ada juga sebenarnya, Mas. Contohnya gini, lahab apa? Lahab badal kazib. Boleh nggak Ustazah? Iya, Kita tambah huruf la aja di depan gitu. iya, sebenarnya itu ada sigutnya juga. Jadi kalau untuk madah itu ada habbaza dan ni'mah. Kalau untuk zam itu bisa ada sa'a, ada la habbaza. Bisa, Ustaz. Oh, naam, naam, naam. Naam, Ustazah, syukron. Afwan. Satu lagi boleh Ustazah? Boleh. Sebagai pengetahuan saja, biasanya kan anak-anak kalau sekolah nih, itu kan ada huruf kosam tuh, itu sepengetahuan Ustazah aja ya. Itu kan sering anak-anak bilang gini, misalnya ada nggak ngambil barang aku? Dia bilang untuk menekankan, untuk taukid tadi, sumpah aku nggak ada ngambil gitu katanya. Itu biasanya penggunaan cocok untuk sumpah itu seperti apa gitu Ustazah? Apakah yang udah dipraktekkan anak-anak sehari-hari yang mengatakan ada nggak ngambil barang aku? Kadang bercanda, kadang memang serius gitu kan, nggak percaya, dia bilang sumpah aku nggak ada ngambil gitu katanya. Dia menggunakan kata sumpah gitu. Apakah sumpah ini memang bisa selalu dilontarkan atau ada kata-kata tertentu mungkin sumpah dengan apa namanya perjanjian presiden atau sumpah di segi biasa aja atau bagaimana Ustazah? Baik. Sumpah ini sebenarnya kan sesuatu yang sangat sakral. Bahkan Imam Syafi'i itu seumur hidupnya tidak pernah bersumpah meskipun beliau benar. Misalnya dia di dalam sebuah perdebatan, beliau tidak akan mengatakan sumpah meskipun apa yang dikatakan benar dan yang dikatakan lawan bicaranya itu salah. Jadi itu tadi, apalagi Allah sendiri kan juga banyak mengucapkan sumpah di dalam Al-Quran. Jadi artinya sumpah itu, kenapa ayat itu dibuka dengan sumpah atau surah itu dibuka dengan sumpah? Karena pesan setelahnya itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Jadi sumpah kembali lagi adalah sesuatu yang sakral sebenarnya. Kalau Ya, naam. di zaman sekarang sumpah itu menjadi kosakata yang sering diucapkan, yaitu pergeseran makna. Apalagi kalau di selebgram itu, Ustadz, di zaman sekarang itu, sumpah enak banget, sumpah ini. Nah, itu Iya selalu betul betul diucapkan betul. kata-kata sumpah itu. Iya betul betul Untuk betul. memberikan tadi ya, taukid penekanan itu. Sumpah ini beneran enak banget, kalian harus coba. Nah, itu sudah berkali-kali pasti Betul betul jadi betul benar benar. template-nya diucapkan terus. Iya. Itu Jadi gimana ya tanggapan kita sendiri Ustazah ya? bisa Kalau ini kayak gitu. diedukasi, nggak apa-apa Ustadz. Kalian jangan sedikit-sedikit sumpah ya anak-anak, soalnya sumpah ini bukan kata-kata yang Oh, ringan loh, gitu kan. Berarti memang kayak penyumpahan itu sendiri itu memang masih kalau dalam Arab tuh memang masih menjadi yang goib ya, nggak boleh sembarang sebut berarti. Ya, sumpah itu kan sebenarnya digunakan untuk pembuktian di dalam fikih itu. Kalau ada sebuah kasus kemudian tidak ada saksi, maka dia disumpah. Nah, itu kan ibaratnya udah level tertinggi untuk memutuskan sebuah perkara ya. Ketika orang sudah berani sumpah, berarti itu benar-benar apa ya? Ya level tertinggi begitu. Tidak bisa sembarangan terus dia apa? Berbohong. Jadi kalau orang sudah disumpah, itu pasti dia jujur ya. Itu makna sebenarnya begitu sakralnya sumpah itu. Makanya Kalau sumpah jabatan, kalau sumpah iya jabatan, Ustazah, Ustadz, Pak Solekun, sumpah jabatan kan sebenarnya itu. Makanya dia disumpah Sakral supaya ya. benar-benar menepati. Tapi kenyataannya kan orang zaman sekarang tidak Insya enggak Allah. Farah. mensucikan atau mensakralkan sumpah itu tadi. Makanya Ya, semakin bergeser ya. dua. Hawa ya, nafsu naam Ustazah. Ustazah. Syukron. Bahkan kita bersumpah tapi tetap akhirnya jadi bohong, jatuhnya malah berdusta, Ya, pendusta jadi. dan sebenarnya kalau melanggar sumpah itu kan di dalam Islam ada kafaratnya, ada tebusannya. Ya karena sumpah itu sesuatu yang sakral, benar-benar valid ya. Kalau dilanggar ya harus ada tebusannya, ada hukumannya. Itu sebenarnya. Jadi memang bersumpah tuh memang kata itu sangat elit berarti ya. Ya, Harus ada harus Ustazah, kali ini termasuk bohong. Kayak Ustazah bilang tadi kan agak seru.
jadinya nih. Ustazah tadi contohkan selegram tadi kan, sumpah ini enak banget gitu kan. Nah, Ya, misalnya ini termasuk berbohong nggak? Sumpah ini enak banget. Pas kita ngerasa ya nggak ada enaknya gitu. Maksudnya tergantung lidah gitu. Itu gimana itu? So, bagi dia mungkin bagi Ustazah mie Aceh itu enak, bagi mungkin Ustadz Ahmad Solihun ya mungkin ya itu ya biasa aja gitu. Itu termasuk berbohong atau gimana? Karena mungkin di endorse mungkin ya untuk iklan atau apalah ya. gitu kan. Kalau yang diucapkan oleh itu selebgram ya, ya kita anggap saja itu sebagai kata-kata mubalaghah ya. Tujuannya mubalaghah, bukan Cara ya. kosam. Ya. Oh, nah. Tapi sebenarnya nggak boleh Ustazah ya. Harus Ya, kalau diedukasi kita juga. sendiri kita yang tahu ya Sakral. bisa mungkin menghindari yang namanya sumpah. Ya, nama Karena saja. memang anak temui selalu itu anak-anak gitu kan Ustazah kan, anak-anak Iya. sekolah sering. Tapi juga Termasuk kita diberitahu juga juga. pernah. Termasuk kita juga pernah. Anak pribadi juga pernah dulu. Waktu Tadi sekolah kata kan. itu ya. Ukti Wilna, tadi. Nah, Syukran Ustazah. Ustazah ya. Bismillah. Bagian ini Ustazah, bagian kosam juga Ustazah. Kan Yang bagian di apa? sini ada kosam. Mana? Nah, Ustazah. Kan kosam itu adalah ungkapan sumpah ya Ustazah, dengan menggunakan 3 huruf, yaitu ada ta, ada ba, sama waw. Jadi wallahi billahi tallah itu kan artinya sama ya Ustazah, demi Allah. Begitu Ustazah. Iya, betul. Terus saya mau bertanya saja, bagaimana penempatan antara wallahi, billahi, atau tallahi? Bagaimana penempatannya dalam kalimat gitu saja? Bisa dicontohkan saja. Bagaimana apanya? Penempatan wallahi, billahi, tallahi ini saja. Baik, kalau kalimat sumpah itu biasa diletakkan di depan. Setelahnya ada yang namanya jawab kosam. Jawab kosam itu seperti apa sih isi sumpahnya? Contohnya, Wallahi la ansurannaka. Demi Allah, aku akan menolongmu. Demi Allah, aku benar-benar akan menolongmu. Wallahi ini kosam, la ansurannaka ini jawab kosamnya. Jawab kosam. Jadi bisa juga saja. Kalau billahi itu saja? Ya, sama. Sama juga saja. Sama, iya. Kemarin yang ditanyakan Ustadz Faiz ya kayaknya. Wallahi, tallahi, dan billahi itu bagaimana penggunaannya? Sama saja, kita bisa memilih. Hanya saja kalau misal kita menggunakan fiil sumpah ya, itu biasanya pakai ba. Aku samu billahi. Kalau aku samu pakainya billahi. Tidak bisa pakai wallahi atau tallahi. Kalau wallahi cukup wallahi, billahi cukup billahi, tallahi cukup tallahi. Tapi kalau ada aksamunya atau kosam tuh, maka takdinya harus dengan ba. Contohnya billah. Aqsamu billahi ini la af'ulu dzalika. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Yakfi? Maaf ya Ustazah. Baik, kalau begitu kita akhiri. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Ayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Ila liqa fi yaumil itsnain al-qadim insyaallah.